Benda-benda langit di tata surya kita. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda langit di tata surya kita. Coba anak-anak perhatikan, kita tinggal di sebuah benda langit yang bernama bumi ya anak-anak. Bumi itu termasuk sebuah planet. Ada banyak planet selain bumi. Planet-planet ini di alam semesta bergerak secara teratur mengelilingi sebuah bintang. Nah, bintang yang dikelilingi oleh bumi yang juga itu sebagai tempat tinggal kita itu diberi nama matahari. Nah, bintang yang dikelilingi oleh bumi diberi nama matahari. Ada juga benda langit yang bergerak mengelilingi bumi dan planet-planet lain. Benda langit tersebut dinamakan satelit. Nah, satelit itu, nama satelit bumi itu adalah bulan. Saat kita menatap ke langit di malam yang cerah, terkadang kita melihat ada benda yang bergerak melesat cepat sambil berpijar mengeluarkan cahaya. Benda tersebut dinamakan meteor. Masih banyak lagi ya anak-anak benda langit lain yang ada di alam jagat raya ini. Uniknya, semua benda langit tersebut bergerak secara teratur, mengikuti suatu pola, dan mereka secara langsung ataupun tidak langsung itu bergerak mengelilingi sebuah bintang. Dalam hal ini matahari ya, itulah yang disebut dengan tata surya. Tata surya merupakan salah satu sistem bintang yang ada di alam semesta ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang matahari. Matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari dikelilingi oleh planet-planet karena gravitasi atau gaya tarik matahari yang sangat besar. Sebenarnya anak-anak, seperti apa wujud matahari itu? Nah, matahari itu merupakan bola gas yang bercahaya. Suhu pada permukaannya kurang lebih 6000 derajat Celcius. Sedangkan bagian dalamnya lebih panas lagi ya anak-anak ya. Kira-kira 15 juta derajat Celcius. Diameter atau garis tengah matahari berukuran seperti ini ya anak-anak, 1,392.684 kali 106 km dan letaknya kurang lebih 150 juta kilometer dari bumi kita. Matahari itu merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Oleh karena itu, matahari disebut juga sumber cahaya atau bintang. Di jagat raya yang maha luas ini banyak sekali hingga triliunan jumlahnya ya bintang seperti matahari. Bahkan ukurannya itu lebih besar dari matahari milik kita. Beberapa contoh bintang selain matahari yang ada di galaksi Bima Sakti yaitu bintang Sirius, Pollux, Arcturus, Rigel, Aldebaran, Betelgeuse, dan Antares. Kita akan belajar planet. Pada bulan Agustus 2006, anak-anak, para ahli astronomi tingkat dunia menyepakati aturan baru tentang pengertian planet. Kesimpulannya adalah yang pertama, planet adalah benda angkasa yang mengorbit mengelilingi sebuah bintang dan ia sendiri bukan sebuah bintang. Yang kedua, planet itu berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Yang ketiga itu orbit. Orbit itu garis edar, yaitu lintasan planet saat mengelilingi matahari. Planet tidak boleh bersinggungan dengan orbit planet tetangganya.
Dari kesepakatan tersebut, maka ada 8 benda langit yang disebut planet dalam tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika sebelumnya anak-anak mungkin kamu pernah ya mendengar bahwa ada planet bernama Pluto, maka berdasarkan aturan tersebut, Pluto tidak lagi dimasukkan dalam golongan planet. Hal ini disebabkan orbit Pluto bersinggungan dengan orbit Neptunus. Berdasarkan kedudukan bumi sebagai pembatasnya, planet di tata surya kita terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu planet interior dan planet superior. Apa ya itu ya? Nah, planet inferior ya, maaf tadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi. Planet-planet itu adalah Merkurius dan Venus. Kemudian ada planet superior. Planet superior itu planet-planet yang orbitnya berada di sebelah luar orbit bumi, yang termasuk planet superior yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sedangkan berdasarkan lintasan asteroid atau sabuk asteroid sebagai pembatas, planet di tata surya digolongkan atas 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah kelompok planet yang orbitnya berada di sisi dalam lintasan asteroid. Jadi yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, ini namanya planet dalam. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini planet dalam. Kemudian planet luar itu adalah kelompok planet yang orbitnya berada di sisi luar lintasan asteroid, yang termasuk planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya kita belajar asteroid. Seperti ini gambar asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tak beraturan, sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Sebagian dari asteroid yang terdapat di tata surya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Mereka bergerombol membentuk suatu gugusan menyerupai atau sabuk yang beredar bersama mengorbit matahari. Kita menyebut kelompok asteroid tersebut sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid itu merupakan rumah bagi ratusan ribu asteroid, dari yang berukuran itu sekecil partikel debu kosmik hingga yang sebesar miniatur planet. Beberapa di antara asteroid tersebut diberi nama, contohnya Ceres, Pallas, Juno, Eros, dan Vesta. Begitu anak-anak. Nah, kita belajar meteor, meteorit, dan meteoroid. Di angkasa banyak sekali benda-benda langit berukuran kecil yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Nah, benda-benda ini bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Benda ini disebut meteoroid. Apabila benda ini tertarik oleh planet yang memiliki atmosfer seperti bumi, misalnya, maka benda tersebut
akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Benda yang berpijar tersebut dinamakan meteor, anak-anak. Benda inilah yang biasanya kita lihat di angkasa, bergerak cepat seperti melintasi bumi kita. Ada yang suka menyebut meteor itu adalah bintang jatuh atau bintang beralih. Apabila meteor tidak habis terbakar di atmosfer, maka akan sampai di bumi. Batu meteor yang sampai di permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Ya, paham ya anak-anak? Nah, kita belajar komet. Komet itu apa ya? Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet itu menyerupai bintang. Komet sering disebut orang itu sebagai bintang berekor. Meski sebenarnya itu anggapan yang kurang tepat ya, karena kalau bintang berarti ia memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan kalau komet tidak dapat memancarkan cahaya. Begitu. Komet tersusun atas gas, es, dan debu. Saat komet bergerak mendekati matahari, lapisan es pada komet menguap. Kumpulan uap dan debu itu terdorong oleh angin matahari sehingga menjauhi matahari. Itu sebabnya saat komet mendekati matahari, ekornya itu berada di belakang. Sedangkan saat komet bergerak menjauhi matahari, ekornya berada di depan. Begitu. Nah, panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer ya anak-anak. Semakin dekat dengan matahari, ekornya nanti semakin panjang. Nah, sekarang belajar satelit. Satelit berasal dari bahasa Latin, yaitu sateles, yang berarti pelayan atau seseorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Berarti dalam hal ini satelit memiliki pengertian yaitu benda langit yang bergerak mengitari sebuah planet. Terdapat dua jenis satelit ya, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Kalau satelit alam itu satelit yang sudah ada dalam tata surya. Contohnya bulan yang merupakan satelit alam dari bumi. Kemudian apa itu satelit buatan? Satelit buatan itu satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Itu namanya satelit buatan. Satelit buatan itu dibuat untuk fungsi tertentu ya, misalnya untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapa milik Indonesia. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru tentang benda-benda langit di tata surya sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya jika Bu Guru nanti membuat video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa tahu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.